Nabi Muhammad ketika itu, kalau menurut Kumaila, kenapa dia tidak melarang saja perbudakan? Sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kemanusiaan di hadapan Allah gitu misalnya. Menurutku akan sulit, pertama karena itu sudah sangat lazim, dan budak-budak ini adalah penggerak roda perekonomian. Jadi kalau misalnya aku punya ladang atau aku punya peternakan, itu, konsepnya tuh aku bukan mempekerjakan si A, B, Buruh C, D. ya? Bukan Iya, buruh bukan ya? buruh. Konsepnya tuh aku beli budak dari pedagang budak buat ngurusin kebun aku gitu. Konsepnya tuh dulu begitu. Nah, kalau misalnya Nabi bilang ngelarang perbudakan, nanti mungkin kolaps. Tapi yang Nabi ajarkan itu adalah kamu tuh punya budak tuh digaji dong gitu, dikasih pakaian ada bagus. itu. Itu ada. Nabi menyarankan untuk menggaji budak dan memperbolehkan budak untuk punya harta. Tadinya kan budak nggak boleh punya harta. Segala apa yang jadi milik budak itu jadi milik tuannya. Tapi setelah disuruh Nabi punya gaji, jadi boleh punya. Jadi punya kedaulatan lah setidaknya. Dan budak ketika itu bisa saja diperoleh bukan dari beli, tapi karena dalam peperangan. Kalau peperangan, tawanan perang itu auto budak, kecuali ada yang nebus. Ya. Jadi kalau nggak ada yang nebus ya udah dia jadi budak terus, atau mungkin akan berakhir dieksekusi juga bisa. Iya, jadi kelihatan sekali kehidupan di masa itu kalau dilihat dari kacamata kita sama sekali tidak ideal. Iya, sama sekali tidak beradab ya. Biasanya kafarah itu sosial dulu, merdekakan budak. Jadi budak itu kan tidak enak betul. Jadi budaknya kiai aja gak enak, apalagi budaknya orang nggak soleh itu tidak enak betul jadi budak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Di sini pembahasan Bang Adi Armando dan Mbak Kumela ini tentang perbudakan. Kemudian Bang Ardiando ini menanyakan kenapa Nabi Muhammad SAW tidak membebaskan perbudakan. Jadi seolah-olah Islam itu memperbolehkan perbudakan. Kemudian dari sebagian non-muslim mengatakan di mana muslim itu katanya boleh menggauli budaknya. Jadi apakah benar seperti tuduhan mereka ini bahwa kita itu boleh menggauli budaknya? Dan bagi mereka ajaran Islam itu sangat kotor. Kenapa? Karena boleh menggauli budaknya. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu karena kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan Gus Baha. Benarkah seperti tuduhan mereka bahwa Muslim itu boleh menggauli budaknya? Benarkah seperti tuduhan mereka bahwa Nabi Muhammad SAW itu memperbolehkan perbudakan? Jangan kemana-mana dulu, tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Tawaf itu banyak ulama yang mengatakan betul bimanzilati sholat, tapi ya tidak se-ekstrim-ekstrim banget kayak. Sehingga Said Muhammad itu punya bab namanya tawaful haid. Tawaful haid, tawafnya orang yang haid. Padahal tawaf itu kan harus suci. Tapi masalahnya kadang pas dia haid, pas harus tawaf nopo? Ifadah. Itu banyak ulama yang mengatakan ya sudah tawaf saja. Tapi nunggu waktu yang mepet. Nah, karena mepet ini penting untuk ilah hadid darurat. Ternyata beliau juga sudah baca, tapi beliau tadi gak mau cerita. Senengannya aku dulu wedok saya kata aurat itu, kok iki roh yo. Kula niki nggih suwe niki ngaji rilek mawon. Kula pamiten kula niku bapak kula niku seksine nggih Mbah Mus, bapak kula niku seneng guyon. Bapak kula pesen hak kena ngaji ku guyon. Wong ning omah wis mikir utang, mikir macam-macam. Lho bareng ngaji kok teror gak sah niku. Rai-rai bingung niku kan mun kathah. Dadi ngaji wis guyon, santai mawon. Tapi boten tasawul, saya ulang lagi tidak tasawul. Ada dua orang itu sering naudzubillah ya, sering selingkuh, nakal lah. Ya nasabnya agak jelas namanya orang nakal. Ini cerita di kitab Mizan Kubro. Setelah dengar kabar orang itu sampailah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kita berdua ini sudah nikah. Itu Nabi jawabnya itu qad kharaja min sifahin ila nikahin. Ini sudah keluar dari status perzinaan menuju apa? Nikah. Dan Nabi tidak bahas masa lalunya. Sehingga dalam tradisi Jawa itu di fikih wali itu anut Syafi'i, tapi orang ngungkit itu anut Hanafi. Maksudnya gini, produk putri yang tidak dari nikah sah itu kan tidak bisa intisab ke bapaknya. Jadi di bab ini anut Syafi'i, si bapak ilegal ini tidak sah jadi apa? Wali. Tapi mengapresiasi nikah bagaimanapun itu cara keluar dari sifat, keluar dari status perzinaan. Satu-satunya cara misalnya gini, hari Ahad itu masih selingkuh, sekali malam Senin itu nikah, berarti status baiknya adalah qad kharaja min sifahin ila nikah. Jadi ilmu itu banyak dan sudut pandang itu banyak, karena ya tadi fikih itu masalah furu'iyah. Ada ulama yang agak kritis tapi ya gimana gitu. Misalnya begini, pelanggaran tertentu itu sanksinya itqu raqabah, memerdekakan budak. Kalau tidak bisa lagi begini, terakhir puasa 2 bulan. Nah ulama ini ngerti si pelanggar ini raja kaya raya, tujuan sanksi itu kan memperberat. Kalau disuruh merdekakan budak gampang sekali karena dia orang kaya, maka sanksinya langsung disuruh puasa 2 bulan.
Alasannya yang namanya sanksi itu yang kira-kira orangnya itu kapok. Ini kalau sekedar terkait uang, itu rokobah itu gampang sekali. Apalagi kalau misalnya mun ngantum mriku mawon bergak kulino ngaji mangan pun. Sama lagi, misalnya di kafaratul qatli yang khotok atau kafaratul yamin. Kafaratu tamu asyarati masakina seterusnya atau apa saja. Kan biasanya kafarah itu sosial dulu. Saya ulang lagi, biasanya kafarah itu sosial dulu, merdekakan budak. Jadi budak itu kan tidak enak betul. Jadi budaknya kiai aja gak enak, apalagi budaknya orang gak soleh itu tidak enak betul jadi budak. Sehingga semangat Islam semua kafarah itu bentuknya itu rokobah. Tapi si raja ini kaya raya, kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan 10 orang miskin, itu mudah sekali. Sanksinya puasa saja biar kapok. Karena dia cara pandang tujuan sanksi itu bikin kapok. Agak masuk akal. Tapi banyak ulama yang cara pandang ini ada jumlah mutaridah sedikit. Saya dulu sering sowan Mbah Mus, yang paling saya kenang itu nasihat ini. Nak jari badolah, wong loro, nak rawali yo sering nyetel radio. Pilih aja itu kalau instingnya tidak insting wali ya pengalaman, apa? Karena fatwa fikih itu butuh tajribah, butuh pengalaman. Begini, merdekakan budak itu bagus, menguntungkan yang dimerdekakan. Nggak penting yang merdekakan ini mudah apa enggak. Semangat Islam itu menguntungkan orang lain ini nggak penting. Saya ulang lagi ya, kalau ulama yang pertama tadi, Mbak Duhum itu. Kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan orang miskin kan mudah sekali bagi orang kaya raya. Sanksi yang berat dia disuruh apa? Puasa. Masuk akal dari segi pelanggar ini. Dari segi pelanggar ini. Tapi dari segi sosial menguntungkan mana? Merdekakan budak apa puasa? Budak. Merdekakan budak. Lah sekarang Islam itu lebih berkeinginan merdekakan budak apa berkeinginan ngasih sanksi orang ini? Merdekakan budak. Falak takamal aqobah wa ma adraka mal aqobah faktu raqobah. Akhirnya ini jadi ulama yang minimal. Dibully kalau sekarang. Makanya kata ulama yang wali, wis ora usah dipikir urutane ning Quran ngono ya ngono, ora usah dipikir. Ini jenis wali. Yang jenis peneliti, semangat Islam itu merdekakan budak, bukan memperberat sanksinya pelanggar. Itu tidak penting. Nah ini sudah pandang. Jadi mau tidak mau. Makanya saya ini matur nuwun lah. Makanya tadi ketika Pak Marzuki naik langsung maju. Kalau lu sering delok beliau, tapi pengen petarung gitu. Angger fatwa itu ono korban. Tadi petarung. Ya bagus lah, memang fikih itu butuh munazik itu petarung. Supaya ilmu itu hidup, bukan petarung yang tadi pakai santet, pakai apa enggak, memang ilmu lah. Ya dulu itu sama ingat debatnya Mbah Mun sama Basal itu kalau gini, kiai gede nak diundang ning desa apike teko ta ora. Ana sing bilang ya apike teko lah sakake wong desa. Tapi survei membuktikan apike ora iku kan jobe kiai cilik. Dimbat pisan mbek kiai gede. Itu kan harus ada sudut pandang itu. Terus ada apa? Lah iya makanya kan ya rono pas orang ngaji kan iso. Sing ra pas salam tempel lah kok angel temen nerangno. Lho kan kalau lho kula nu ngalami, kula jare wong akeh ra kiai gede. Nek diundang desa boten purun. Tapi teng kiai desa kula sering nilih. Oh seksine kathah pangeran lah, kurang akeh. Kurang top, kula ayu saya baru sada seksine pangeran. Kula sering nilih kiai desa kula tilih. Termasuk nyun sewu kadang kula butani terjemah UI, kula sukani Ibris, kula sukani terus kula sukani kitab-kitab akidah Mbah Sakura kita. Karena tadi, nah aku teko mulut danding desa, kas musolae mau piro. Terus digo nyangoni kiai ketua Tanfid Jawa Timur. Wah, iku ngentekno kotak yakin. Iku ora merakyat itu. Lan alasane tawadhu istili pas ora ono salam tempel. Istili diaturi. Mboten iki mboten sok-sokan suci, mboten iki cerita mawon. Artinya sudut pandang itu selalu ada. Kula cerita bolak-balik. Kula nate diundang manakipan mboten teko. Tujuan kula lho kiai cilik mangan daging arang-arang salam aku teko. Tenan kula mboten teko, ketemu kiai sing teko. Matur nuwun Gus gak teko. Aduh aku gak lakon katanya. Aduh aku gak lakon. Loh kalau saya datang jatah saya ketemu simpel mesti teng kula. Mbak untuk suwiran-suwiran ini. Nah, maksudnya itu istihad. Jadi istihad itu mau tidak mau. Makanya kalau niku sirine kenapa kalau diundang Gus Ipul ora teko wis Pak Marzuki wae ini wajah Pak Marzuki. Dan terus kedah mikir lah. Karena memang ini ranah istihad. Saya ulang lagi ranah. Saya berkali-kali bilang, istihad itu sudut pandangnya itu banyak. Ada orang saking senengnya Nabi itu sowan Nabi terus ingin melihat wajahnya Nabi. Itu bagus namanya kangen ya sowan. Banyak juga sahabatnya enggak mau sowan, alasannya ganggu. Lho kok seneng Nabi di keluarga, gak ada istri, gak ada cucu, amen mbok sowani terus kapan ngurus keluarga nih. Banyak juga. Ada sahabat yang suka melihat wajahnya Nabi sehingga kalau sifli wajah Rasulullah secara fase bisa nerangkan. Ada yang ditanya sifli wajah Rasulullah langsung nangis. Saya ini tidak pernah melihat wajahnya Nabi, tapi Anda kan sahabat. Saking takdim saya tidak berani menatap muka Rasulullah SAW. Ada ulama yang sholat sof awal terus wali. Yang pol guri ya wali ketika ditanya, kok sosokan suci wani kok ngarep. Jadi nak sholat kok guri terus, ya jadi wali. Banyak juga wali yang ditanya, kalau kamu di surga keinginan terbesar apa? Kata wali-wali kan an-nadhar ila wajhillahi ta'ala, melihat Allah Ta'ala. Kalau dia enggak, unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Meripatku tahu jajak dangdut, meripatku tahu gambar sing ora jelas-jelas. Maka akan saya sucikan Allah dari mata yang sudah pernah macam-macam. Di mana wali sekepening swarga gak pendelok pangeran. Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Allah akan saya sucikan dari pandangan saya karena pandangan saya ini sudah sering maksiat.
Karena kalau kita melihat Allah GR hanya mentang-mentang Rois Tanfit Jawa Timur misalnya, terus ditakoi pangeran, kue meripat yang sama, tahu bogo maksiat atau orang? Nanti Gusti. Kok bodoh aku? Repot. Jadi bener-bener ini cerita mah benar. Nang larak hati ini Pak Marzuki kersane dadi kafaroh. Ya karena bagi yang tidak disahkan tadi mungkin ya belum maksudnya itu. Nggak mungkin kayak gitu. Nah memang dimuin seperti yang dikatakan. Makanya beliau fair secara ilmu itu dimuin. Tapi nanti kalau sudah ngaji Mahali, Qalyubi, Umairah, terus Mizan Kubro, khilaf-khilaf itu banyak. Kayak tadi Qat'ul Hulqum itu semangatnya itu Qat'u yang izhakur roh, apa Qat'u yang potong. Nah itu kan ulama masih terus berdebat. Ya namanya ulama itu tadi cara pandang itu pasti banyak. Makanya kenapa itu ada khilaf. Bahkan semua muridnya imam itu akhirnya mengkhilafi gurunya. Fa'inna Ahmad niku muridnya Imam Syafi'i, tapi khalafa Syafi'iyan. Wa Syafi'i muridnya Malik, akhirnya khalafa Malikah. Kenapa menjadi khilaf? Karena saya usah diangen-angen itu nggih. Misalnya Jumatan. Jumatan itu cara jenengan itu kan harus orang 40 syarat sah. Tapi pertanyaannya, kampung situ yang mau Jumatan baru 20 kok disuruh berapa? 40. Wong sing gelem Jumatan mau 20 dikongkon pinten? 40. Jadi sudut pandang itu terus kenapa kok 40? Katanya kalau 40 itu mesti ada walinya. Lah sekarang orang 1000 pun nggak mesti ada walinya. Terus kedua, dikatakan 40 itu mesti jamun kelompok. Lah 12, 20 juga sudah bisa disebut apa? Jamun sudah dikatakan kelompok. Lalu kalau nanti Jumatan tentang pedalaman Purwodadi, kalau riyen sering ngebis di Jogja lewat Pati gitu. Pas wae Jumatan itu tiangnya namung 6 napa 12. Santri kula niku tamat MGS sarang. Ya baik ada kula mboten. Jenengan mboten ada juga. Niku maca Fatihah ya Pak Marzuki. Niku koyo wong apik kelahiran niku cerita bolak-balik. Wis patus perjuangan tenan. Aku ngomong ngene, aku sing menungso ora mentolo ora ngesahno apa meneh pangeran. Mergo maca Fatihah. Dinas perjuangan. Koyo wong apik kelahiran. Aku nak apik ada Allahu arhamu minni. Umpama aku juri tak sahno mergo ora mentolo apa meneh pangeran. Mosok wis kangelane ngono, hasilnya mboten apa? Sah. Mboten iki cerita apun mengke penantang fakihnya anak badhe ngendikan nggih monggo. Karena ini agak dolim saya, karena kan saya kedua. Tapi nggak apa-apa nanti Mbak Mus mesti pareng kok kalau jenengan bantah salah lagi tidak apa. Tapi kok ngarepe pangeran duet malah dubat lagi nanti. Nah debat malah ngarepe pangeran nggak bisa menang kulo karena kebetulan secara status niku wong sakit mai Quran, ahlu wa khosotu. Kayaknya saya agak spesial lah memberi Quran. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Gus Baha. Jadi kalau Bang Adi Armando itu mengatakan kenapa Nabi Muhammad tidak membebaskan perbudakan, ya itu kesalahan besar. Justru Islam itu membebaskan perbudakan. Jadi itu yang mereka tidak pahami, sehingga omongan ini dari mulut ke mulut. Para ulama kita semua mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menghilangkan perbudakan, di mana dulu di perbudakan itu tidak digaji, tidak dibolehkan memiliki harta. Tapi dengan kedatangan Islam di mana budak itu punya harga diri, punya derajat seperti manusia yang lainnya. Jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.